to Citi, Cicet with Cia and Tias. Jadi malam ini kita mau bahas apa sih, Tias? Malam ini kita mau bahas tentang teori behaviorism. Tapi sebelumnya teman-teman tuh tahu nggak sih kalau di dalam pembelajaran itu banyak teori-teori belajar. Betul Salah banget. satunya adalah teori behaviorism. Nah, kalau sejauh pemahamanmu teori behaviorism itu apa sih, Ci? Kalau menurut pandangan aku, ini kita pakai bahasa kita aja ya. Teori behaviorism itu adalah ketika seorang pendidik, usaha seorang pendidik untuk memahami karakter siswanya supaya ia bisa memberikan feedback yang diinginkan oleh para siswanya tersebut. Betul, jadi atau bisa dibilang teori behaviorism ini tuh teori belajar di mana seorang pendidik itu melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa untuk memahami bagaimana karakter mereka. Nah, yang mau kita lebih dalamin di video kali ini adalah hubungannya teori behaviorism itu dengan pembelajaran masa depan. Wah, kalau udah bahas masa depan, itu tuh seru banget ya. Karena kayak masa depan tuh luas. Betul Bisa aja banget. masa depan tuh kamu. Nah, ngomong tentang pembelajaran masa depan, menurut kamu bagaimana sih cara menerapkan teori behaviorism ini di pembelajaran masa depan? Nah, seperti yang tadi dari sebutin di awal, teori behaviorism ini kan bagaimana kita mengamati perilaku siswa, bagaimana kita mengamati sikap-sikap mereka. Nah, menurut aku caranya untuk menerapkan di masa depan, yang pertama pasti kita harus mengamati siswa, lalu menentukan strategi yang paling tepat untuk mereka. Jadi kayak kita menentukan strategi belajar apa nih yang sesuai dengan kalau siswa A seperti ini, siswa B seperti ini, bagaimana kita menentukan strategi untuk mengkolaborasikan kelebihan siswa A untuk melengkapi juga kelebihan siswa B. Jadi supaya terkolaborasi dengan baik nih sistem belajar di kelas. Dan dari ini tuh kita mulai masuk ke yang namanya reward and punishment. Nah, betul banget. Salah satu komponen yang ada di teori behaviorism ini adalah reward dan punishment. Pasti teman-teman semua itu udah familiar banget sama reward and punishment karena secara sadar nggak sadar tuh kita semua ngalamin nggak sih reward and punishment kayak hal simple kayak kalau ada yang mau maju dapat tambahan poin, nah itu udah termasuk reward teman-teman. Terus kayak misal kita ramai di kelas terus kita suruh berdiri di pojokan kelas, nah itu udah termasuk punishment juga. Nah, kalau menurut aku ya, Tias, dengan menerapkan reward dan punishment ini itu tuh merupakan penguatan positif yang bisa mempengaruhi motivasi belajar siswanya. Walaupun punishment ini korelasinya negatif ya, tapi dengan adanya punishment itu juga masih bisa menjadi kekuatan bagi siswanya. Bener banget, karena menurutku gini kan, kalau kita diberikan punishment, kita tuh jadi kayak berpikir, aduh kalau aku ngelakuin ini nanti aku harus melakukan ini lagi dan dapat hukuman gini. Jadi kayak kan kita sebagai siswa itu secara tidak langsung itu termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan kita bersikap menjadi yang lebih baik, mengikuti aturan yang ada. Jadi kita termotivasi lebih gitu loh untuk berbuat baik. Dan reward ini pun juga memotivasi siswa. Dan ini ya kalau pengalaman aku pribadi, kalau di kelas itu misal temanku bisa dapat stiker 5 nih karena jawab pertanyaan, itu aku semakin termotivasi kayak aduh aku harus bisa, dan itu benar-benar nyemangatin belajarku banget. Jadi kayak aku harus mengembangkan diriku. Kalau masalah stiker-stiker itu pas waktu TK banget ya sih. TK sama SD nggak sih? SD kelas 1 sampai kelas 3 itu masih heboh-hebohnya karena itu yang aku amatin di adikku sekarang yang masih SD, itu dia bener-bener kalau ada PR tuh yang kayak Mbak bantuin, aku harus bisa jawab gini nanti biar dapat stiker dari Miss Tiara, dapat stiker dari ini. Dan itu bener-bener efeknya tuh kerasa karena memancing semangatnya siswa gitu loh. Dan itulah pentingnya pengamatan tadi strategi itu, Ci. Jadi kita menentukan yang sesuai sehingga mereka termotivasi. Nah, tapi Ci, dari teori behaviorism ini kan kalau kita bahas pasti semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Betul banget. Nah, menurut kamu dari teori behaviorism ini tuh ada kelebihannya dan ada tantangannya. Kita mau mulai dari kelebihannya dulu apa tantangannya dulu nih? Kita mulai dari kelebihannya dulu dong, karena semua hal tuh dimulai dari hal yang baik. Betul banget. Jadi kalau kelebihannya menurut aku ya, yang pertama, kita sebagai pendidik itu akan mampu mengerti karakter dari siswa-siswanya. Jadi karakter yang berbeda-berbeda itu kita coba melakukan pendekatan
dan kita bisa mengerti karakter mereka seperti apa. Dengan mengerti karakter mereka itu, kita bisa memberikan feedback yang para siswa inginkan, yang mereka jadi, butuhkan. Betul, kelasnya itu nggak akan monoton. Karena aku sebagai mahasiswi pun ketika aku memasuki kelas di perkuliahan gitu ya, aku selalu ingin mendapatkan feedback. Dan beberapa dosen di Sanata Dharma sudah melakukan atau menerapkan teori behaviorism ini. Dan juga yang keuntungan ketiga itu, kita sebagai pendidik ketika kita sudah mampu memberikan feedback, kita bisa membangun suasana kelas yang menyenangkan, dimana itu yang paling dicari-cari gitu loh. Betul banget. Kalau di kelas dengan membangun suasana yang menyenangkan, maka para siswanya bisa lebih pay attention sama materinya. Jadi nggak cuma masuk kuping kiri terus keluar kuping kanan, apalagi masuk kuping kiri nggak keburu keluar mental duluan karena suasana kelasnya udah tegang, bosenin, nggak sesuai apa yang siswa butuhkan gitu loh. Betul banget. Nah, menurut kamu apa nih tantangannya? Sekarang kita bahas tantangannya. Tantangannya behaviorism adalah kan di dalam setiap kelas itu pasti lebih dari 1 siswa, bahkan lebih dari 5. Betul. Pasti itu sampai menyentuh angka puluhan. Betul. Dimana itu merupakan suatu hal yang menurutku sedikit challenging atau menantang bagi seorang pendidik, dimana kita harus memahami karakter tiap siswanya, lalu mencari strategi atau komponen kuat untuk menyatukan semua ini. Betul banget. Apalagi ditambah tantangan kedua adalah manusia itu dinamis, setiap siswa itu pasti berubah. Apalagi dengan reward and punishment itu ada siswa yang termotivasi, namun ada juga siswa yang merasa kayak, aduh, aku dapat hukuman, dia merasa yang jadi males, jadi kayak nggak minat, jadi sebel sama gurunya. Itu kan bisa aja. Menurutku itu suatu hal yang menantang. Tapi itu tadi, karena kita melakukan teori behaviorism, kita melakukan pengamatan, jadi kita bisa menentukan strategi yang terbaik. Jadi sebenarnya itu bisa diselesaikan tantangan ini, karena kunci dari behaviorism ini menurutku adalah bagaimana kita mengamati keadaan sekitar dan bagaimana kita menjalin komunikasi. Betul. Nah, kalau hubungannya dengan pembelajaran masa depan, sekarang kita ini sudah didampingi dengan teknologi, apalagi di masa depan itu teknologi bakal lebih berkembang lagi. Terus dengan adanya teknologi kan ya siswa sekarang banyak yang malas-malasan ya. Menurut kamu gimana tuh tentang statement itu? Yang malas-malasan, jujur aku ngerasain itu, apalagi di masa COVID. Betul banget. Kalian ngerasain gak sih kayak sebelum COVID tuh aku bener-bener kayak, aduh besok ada mata pelajaran ini, aku di semalam udah ngerjain LKS, ngerjain paket, bikin rangkuman. Tapi setelah COVID itu kayak gampang deh, nanti aku bisa cari di Google, gampang nanti bisa kopas. Bahkan kayak kelas pun aku tinggal tidur. Betul banget, aku juga waktu COVID kelas aku tinggal tidur. Aku yakin kalian semua juga pasti relate sama hal itu. Apalagi ditambah sekarang ada yang namanya AI. Betul banget. Itu kayak, bener-bener bikin kita gampangin aja semua pekerjaan. Oke, jadi itu adalah tentang kelebihan dan juga tantangan dari teori behaviorism ini. Jadi kesimpulan dari video kita ini adalah gambaran kita tentang teori behaviorism ini sangatlah efektif untuk diterapkan di pembelajaran masa depan. Benar nggak, Tias? Betul, apalagi menurutku sebagai calon pendidik di masa depan, aku akan menerapkan teori behaviorism ini. Karena dengan teori ini aku dapat dekat secara personal dengan siswaku. Jadi aku tahu apa sih yang mereka butuhkan dan apa yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku berikan untuk mereka, sehingga mereka dapat berkembang secara maksimal, baik secara personal maupun secara sosialnya mereka di kelas. Apalagi dengan teori behaviorism ini menurutku paling cocok sih. Apalagi ada teknologi kan. Belum nanti di masa depan teknologi itu bakal lebih maju lagi. Jadi jangan sampai peran pendidik itu digantikan sama robot gitu loh. Jadi jangan sampai kreativitas anak bangsa itu menurun karena adanya teknologi. Nah, caranya bagaimana? Dengan menerapkan teori Behaviorism. Betul banget. Jadi sekian video dari kita, teman-teman. Okay, and see you on the next Chit Chat with Cia and Tia.